Selamat malam, assalamualaikum. Waduh, Pak Jordan kemana aja Pak Jordan? 60 tahun baru balik. Kemana aja? Aduh, sudah rindu sama Pak Andi, suaranya ini loh. Enak sama Pak Andi ini. Halo. Halak, oi, halak sinyal lo. Ya, udah Halak, bagus, halo. silahkan. Ya, nyimak aja dulu Pak Halak, ada Pak Jordan bagus suaranya ini. Pak Jordan tadi membahas mengenai Saya mau nanya, boleh nggak Bang? Al-Baqarah. Bentar dulu ya Pak Halak ya. Pak Jordan kira-kira bawa topik apa Pak? Tadi ada topik sih. Apa mau dilanjutin apa topik baru Pak Jordan? Nggak tahu saya, cuma saya tinggal ngutip tadi sudah closing ya. Itu aja. Untung nggak dihantam sama Herdi tadi itu. Ya gini aja, kenapa Pak Jordan? Kenapa sih ada selama ini kok ribut-ribut antara Tritunggal dengan Wanes itu Pak? Penyebabnya apa ya Pak Jordan? Penyebabnya katanya itu yang dari abad berapa ya? 2 dan 3 itu. Dari sanalah. Dan sekarang jadi warisan terwaris sampai sekarang ini. Begitu. Yang terbaik yang mana Pak? Yang paling benar, yang paling baik menurut Anda? Nggak ada. Yang terbaik. Yang terbaik ya menurut Alkitab aja lah. Apa itu? Iya, Alkitab mengatakan tertulis seperti di Alkitab itu sendiri dari Kejadian sampai Wahyu lah. Tritunggal. Hah? Tritunggal. Tritunggal di mana ayat mengatakan Tritunggal adalah Berarti Pak Jordan bukan Tritunggal ya? ya tanya aja sama Pak Awi, Pak Dia. Kita sudah ngobrol di PI sama MDM. Kita sudah di sana. Mereka sudah tahu saya siapa. Oh, jadi Wanes. Ya saya nggak tahu Wanes kah, Tritunggal kah. Mereka aja yang dengar. Ketika diskusi mereka bisa mengatakan oh saya begini ya saya begini. Coba Pak Jordan saya kasih data terus Anda bahas sama Bang Juma ya. Bapak, Putra dan Roh Kudus gimana menjelaskannya itu Pak? Nanti arahnya kita tahu nih. Coba Pak Jordan. Oh ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Yaitu berbicara tentang ada satu yang berperan sebagai Bapa, yaitu sebagai perencana yang mengutus. Kemudian yang satu itu menjadi anak, menjadi utusan. Iya. Begitu. Dan Roh Kudus kita tahu bahwa itu adalah roh. Gitu. Iya. Silakan Bang Juma. Ya, gimana ini yang saya bilang cocok ketemu Herdi ini Bang Jordan ini. Bang Jordan, kalau di Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk dan tidak akan pernah menjadi makhluk. Itu di Islam, Bang. Nah, ada hal yang menggelitik di sini di kitab saudara, ini pengajaran orang-orang yang dinarasikan di dalam Al-Qur'an barusan bahwasanya sebagian dari mereka mendengarkan firman dari Allah tetapi mereka kemudian merubah firman itu. Nah, ini Filipi 2 kalau enggak, iya Filipi 2 nomor 7 nomor 6. Ya betul, udah 6 sampai 8. Iya betul. Nah di situ dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi dia kosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Elohim dan tidak mempertahankan kekuasaannya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan diri. Ini siapa ini, Bang? Ya Yesus lah di situ. Ya, nanti setelah belum jadi Yesus dia. Oh iya. Nah, ini sebelum menjadi Yesus ini siapa ini? Itu dikatakan oleh Yesus sendiri, sebelum Abraham aku telah ada. Itu Yohanes 8 ayat 58. Ya, berarti
yang turun menjadi manusia mengosongkan dirinya sendiri dan tidak lagi menyetarakan dirinya dengan Elohim, itu adalah Elohim. Iya, sesembahan. Ya, Elohim, pencipta Iya. langit dan bumi. Iya, Nah, betul. pencipta langit dan bumi datang ke bumi, mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia. Betul? Betul. Kalau ada 1000 ya 1000 lah persen. Berarti Elohim sudah nggak ada ya, karena sudah menjadi manusia. Oh enggak lah. Di situ mengosongkan diri. Iya. Mengambil sebentar. Kata mengosongkan diri bukan berarti bahwa Elohimnya itu hilang. Nah, ini Tapi mengosongkan itu dirinya. perubahan. Ini mengosongkan dirinya, Bang. Ngerti Gurunda, aku ngerti Gurunda. Mengosongkan Jadi diri. gini ya Pak Jordan ya. Jadi Silakan. di sorga itu ada cangkangnya Tuhan ya. Cangkang Tuhan gimana? Saya belum mengerti pertanyaannya. Lah Janganlah. ketika kosong yang tinggal apa gitu loh. Kan ini Bapa di sorga nih, Elohim di sorga. Dia mengosongkan diri. Nah, berarti kan ada diri yang kosong di sorga, kan gitu? Iya nggak? Ya, Itu oke. kalau manusia kan gini Pak Jordan. Kalau manusia kan mayat ya. Kalau misalnya manusia kosong itu artinya manusianya mayat gitu. Karena udah kosong. Nah, kalau Tuhan ini namanya apa nih? Elohim nih namanya apa nih? Nah, itu aku udah kasih contoh. Oh ya, gitu. Jadi kita lihat saja ya, ketika dia jadi manusia, apa kekuasaannya hilang? Loh, bukan kekuasaannya kan turun. Nah, kekuasaan ini meninggalkan apa? Tunggu, meninggal. Maksudnya kuasa apa yang dimaksud? Apakah maksudnya dia ketika jadi manusia kemudian segala atributnya itu nggak berfungsi? Maksudnya itu? Bukan, kan gini, ini ada Elohim di sorga. Dia mengosongkan diri menjadi manusia. Jadi semua kuasanya kan dia boyong tuh. Pas dia menjadi manusia, di sorga sisa apa? Di sorga. Sisa apa? Sisa apanya Elohim? Cangkang atau apa? Nah gini, tunggu. Kita lihat dulu ketika Elohim ini kan, ketika dia di sorga, tunggu. Ketika dia sorga, berarti dia tidak berkuasa di bumi. Hah? Iya, karena Bapak katakan tadi kan, ketika dia menjadi manusia, berarti kosong di sorga, kekuasaannya hilang. Mengosongkan diri itu artinya apa? Mengosongkan diri. Mengosongkan diri kita lihat saya dulu boleh jawab ayatnya ya. Kata mengosongkan diri dalam Ya, ayat nanti itu gantian. Sebentar dulu. Yang dikosongkan dulu. itu apa? Filipi 2 nomor 6. Iya yang tadi bagus tuh contohnya yang di live komen tuh. Ini ada bungkus kopi saset. Nah, kopi sasetnya dalamnya dituang. Nah, itu mengosongkan sasetnya kan gitu. Nah, kalau Elohim mengosongkan diri, sisa apa tuh di sorga tuh? Nah, gitu. Kita lihat dulu dari apa? Filipi 2 tadi kan. Kita lihat dulu yang dikosongkan itu apa, gitu kan. Nah, ya. Saya nak kita diskusikan di sini. Sip. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi lawan daripada hamba adalah Tuhan kan, penguasa. Jadi itu coba lihat di dalam ayat 7. Iya, Tuhan penguasa. Hubungannya sama mengosongkan tuh apa? Iya, tentang kata di sini kan dia sebagai penguasa dalam arti kan Tuhan dan hamba. Ya. Tuhan lawannya hamba kan? Tuhan dalamnya hamba. Lawannya hamba. Oke, terus? Nah, itulah yang dia kosongkan sebagai Tuhan, penguasa. Itu yang dikosongkan. Maksudnya apa sih? Allah itu kan maha kuasa. Kan? Harus guru bahasa Indonesia masuk kalau gini nih Res nih. Iya, Pak Guru. Bingung ya, guru bahasa Indonesia nih. Nih, kalau Pak Jordan dengerin.
dengerin. Kalau manusia mengosongkan diri, ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak jadi mayat, dia tidak waras atau tidak punya akal. Kalau manusia mengosongkan diri. Tapi kalau Elohim mengosongkan diri, menurut Anda, dia menjadi manusia non Elohim. Betul apa betul? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, tunggu ya. Kita lihat tentang lawan kata daripada hamba. Kaitannya kosong nih. Elohim kosong. Elohim kosong, Pak. Elohim kosong yang mau dibahas. Apa maksud Elohim kosong? Elohim kosong, Elohim kan kita tahu sesembahan. Ya, tapi dia mengosongkan diri. Berarti dia Tuhan. Gini Pak Jordan, Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah manusia ini masih ada Elohimnya atau non Elohim? Oh, itu pertanyaannya. Nah, itu dari tadi. Oh, ya. Nah, sekarang ketika dia menjadi manusia, apakah Elohimnya kosong? Berarti kalau sudah dikatakan Sebentar dulu. Waktu Elohim menjadi manusia, apakah manusia ini masih ada Elohimnya atau non Elohim manusia ini? Oh iya, pertanyaannya di situ. Kalau sudah menjadi manusia berarti dia manusia kan? Oh, oke, dapat dia. Jadi murni Yesus adalah manusia, tidak ada unsur dominaturnya Bang Joma. Lanjut. Selesai. Nah terus yang kosongnya apa Bang Handi? Ngapain repot-repot pakai kata mengosongkan diri? Ya itu nama kamu plaza aja Reza. Tunggu. Gue pengen yang kosongnya itu loh. Iya, di sini yang dikatakan di situ kan kaitannya dengan hamba loh. Jadi jangan kita mengartikan mengosongkan Elohimnya di sini kemudian kita menarasikan tentang apa-apa semuanya itu. Kita lihat di alur ceritanya di situ. Alurnya apa tuh? Nah, itu dikatakan di situ adalah hamba kan? Nah, ketika dia menjadi hamba berarti dia dari sananya apa? Lawan daripada hamba kan? Tuhan. Sebenarnya ini ini data Filipi ini Pak. Data Filipi ini sebenarnya ini data doktrin yang sulit untuk dijelaskan kepada orang yang berakal. Iya, ini kita tembak balik ke mereka ini. Kalau mau langsung gini aja. Elohim ini mengutus Yesus ke muka bumi. Itu yang bagus. Tapi kalau di Filipi Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Ini bahasa tidak baku. Penuh penafsiran gitu loh Pak Jordan. Iya, jadi kayak gini Bang Handi. Kayak gini nggak sih? Misalnya ya kita contoh ya. Loh, kok jadi wajah gua? Menjadi manusia di sini kan menjadi hamba. Nah, ini perhatikan. Ah, ini. Tunggu. Nah, ini misalnya nih. Ini penuh nih. Ini penuh. Lalu kemudian mengosongkan diri. Wow, gitu kan harusnya kan? Nah, ini tuh apanya? Apa ini namanya ini? Ya, saya penuh nih. Donat bagian tengahnya. Iya. Bolong kan? Apa namanya? Donat apa? Donat bagian tengah. Pak Kores gini. Kita lihat apa yang dikosongkan, air kah? Pertama air. Kalau di dalam gelas, air kah? Air yang berisi kopi kah? Air yang berisi susu kah? Air bercampur dengan gula kah? Kan tadi dikatakan cuma air. Tapi kalau di dalam ayat ini secara spesifik mengatakan tentang apa? Bener praktek nggak bener lu. Aduh, gimana ini Pak Andi ini? Kenapa biasanya agak alim ini Pak Andi ini? Kok enggak. Saya sementara kan di sini. Ya udah kita skip aja di situ dulu ya. Kita beri Bang Juma dari tadi loh. Bang Juma ditanggapi dulu deh ini. Biar kita pindah satu langkah lagi Bang Juma. Silakan. Janganlah kita bernarasi mengosongkan itu hal-hal apa yang dikosongkan. Yang pertama yang harus kita lihat kalau dari segi harafiahnya kan tentang pencipta menjadi ciptaan. Itu yang pertama.
Jangan ini dulu Bang, jangan dulu mengosongkan diri dulu. Start awalnya dulu. Yang walaupun dalam rupa Elohim. Ini rupa Elohim loh. Yang nanti mengosongkan diri itu adalah benar-benar Elohim loh. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi apapun dalam rupa Elohim, kekuasaan, keperkasaan, kemuliaan, semuanya itu nanti dilepaskan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tadi Elohim ini, penggambaran Elohim itu sudah kodrat Elohim dilepaskan, lalu mengosongkan diri, lalu mengambil sisi kemanusiaan. Jadi Elohim melepaskan keelohiannya, melepaskan semua rupa keelohiannya, menjadi bentukan manusia utuh. Karena dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi memang tadinya maha kuasa, maha perkasa, maha pencipta. Dia dalam rupa itu, dia lepaskan, dia kosongkan itu semua. Dia masuk dalam dimensi makhluk, yaitu manusia, lalu merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Berarti yang mati itu adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada lagi Elohim, gak ada lagi. Udah dikosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu mati dia. Udah selesai, gak ada Elohim. Nah, begitulah kehidupan orang Kristen yang harusnya. Lanjut. Oke. Jadi saya tadi Pak Kores silakan dulu. Oh, siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau ngomong? Saya atau? Ya Pak Jordan lah. Mau ditambah? Oh ya. Soalnya tadi saya mau napas aja kok ada suara masuk ini. Jadi saya tadi ini menjelaskan mengosongkan ini ketika Pak Kores penekanannya di mengosongkan diri. Nah, kepada Bang Suma dia menjelaskan tentang kemahaannya itu kan. Jadi kita mau membahas mana? Jadi abaikan dulu ya mengosongkan itu. Kita ke mahannya dulu ya. Halo Bang Suma, itu pertanyaannya. Titik fokusnya, poinnya di situ ya Bang Suma. Halo. Iya Bang, saya sambil jogging Bang. Betul itu. Ada. Oh. Jadi benar. Yang mengosongkan diri itu adalah dia yang maha kuasa lagi maha perkasa. Kan konsep Kristen itu apa yang Allah mau, itulah yang jadi. Allah itu maha kuasa. Kalau dia mau jadi manusia, maka dia jadi manusia, kan itu poinnya di Kristen. Kalau misalnya Tuhan dikatakan tidak bisa menjadi manusia, apa alasan orang Kristen? Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Nah, kemahakuasaan inilah yang kemudian menjadikan Tuhan Elohim itu menjadi manusia, mengosongkan semua kemahaannya, melepaskan semua kemahaannya, lalu kemudian mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba sama seperti manusia. Lalu bukan hanya sampai di situ, dia merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati, bahkan taat sampai dia mati di atas tiang salib. Nah, benarlah konsepnya Herdi, bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Yesus. Karena Tuhan yang satu itu melepaskan kodratnya dari ilahi menjadi setara dengan manusia. Jadi Tuhan yang Kristen itu pernah tidak ada, karena menjadi manusia selama 33 tahun. Merendahkan dirinya bukan hanya sebatas manusia, tapi mati selama 3 hari. Itu makanya Tuhan itu cuma satu. Sekali Tuhan itu satu menjadi manusia, ya sudah. Ketika dia menjadi manusia, tidak ada lagi Tuhan, karena dia dalam kodrat manusia. Dia sudah mengosongkan keilahiannya menjadi manusia, udah selesai. Jadi Kristen adalah agama yang mengajarkan bahwa alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Demikian. Oh ya, ada tadi narasi agak benar sebenar ya. Tetapi perlu diketahui bahwa ketika dia menjadi manusia, dia di sini dia tidak menggunakan kekuasaannya itu loh.
Kan saya kaitkan tentang kemahaannya itu sudah dapat diwakilkan dengan kata sebagai hamba. Karena sebagai Tuhan kekuasaannya kan, kalau dia punya apa namanya ya, kalau tuan tanah ya, dia kan punya kuasa, dia perintahkan begini-begini. Nah itu kan dia tanggalkan, ingin menjadi sebagai apa? Sebagai hamba, katakanlah pekerja di sana. Nah itu sudah jelas. Jadi saya tidak akan membantah itu kalau itu mengosongkan. Tapi jangan kita lupa bahwa yang dikosongkan adalah kemahaannya itu. Tetapi dia tetap Tuhan. Jadi gini Bang, kalau Anda mengambil contoh tuan tanah, tuan tanah ini punya jabatan besar, tuan tanah, tuan takur, dia juga adipati, sekaligus dia bupati dan seterusnya. Dia melepaskan semua jabatannya itu, kemudian masuk menjadi rakyat biasa. Di sana dia dibunuh. Yang mati siapa? Bupati. Yang mati siapa? Tuan takur. Kenapa dia merendahkan dirinya menjadi rakyat jelata sampai dibunuh oleh rakyat jelata? Yang mati siapa? Ya yang tadi. Apakah masih ada bupati? Jabatannya ada, tapi oknumnya sudah nggak ada. Tuhan itu ada sebagai jabatan, tapi wujud daripada Tuhan itu hakikatnya sudah nggak ada, karena dia pernah menjadi rakyat jelata dan dibunuh oleh rakyat jelata. Ini yang diimani oleh teman Kristen. Tuhannya nuzul menjadi manusia, mengosongkan diri dari kodratnya sebagai Tuhan. Dia kosongkan dirinya, lalu hidup menjadi hamba, yaitu manusia, lalu merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Selesai. Maka endingnya adalah Kristen pernah meniadakan pencipta langit dan bumi selama 33 tahun plus 3 hari 3 malam di bawah tanah. Demikian. Iya. Nah itu nanti masalahnya besar kali nanti itu Bang. Yesus yang manusia di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah sekarang permasalahannya, Tuhan tadi yang mengosongkan dirinya tadi itu, yang sudah tidak ada lagi ketuhanannya, mati. Siapa yang menghidupkan? Nah, jadi apa yang mengatakan itu, siapa yang menghidupkan? Penjelasan siapa? Penjelasan dari Bang Suma tadi itu betul ketika dia datang merendahkan. Saya tidak akan membantah itu. Ya, sudah jelas dia menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib 3 hari di alam maut sana, mati di sana, dan dia bangkit. Nah, tadi apa kelanjutannya itu? Soalnya ya, terlalu kan tadi Anda sudah mengakui nggak bahwa pencipta langit dan bumi itu meninggalkan kemahakuasaannya menjadi setara dengan manusia? Anda sudah akui kan? Betul. Nah, dalam kondisinya sebagai manusia, kodrat keilahian Tuhan pencipta langit dan bumi sudah nggak ada. Ibaratkan pesawat Bang, alam semesta ini, pilotnya berubah menjadi kecoa. Gak ada lagi yang menjalankan pesawat. Bagaimana alam semesta ini selama 33 tahun tanpa Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Pesawat sementara mengudara di atas ketinggian 30.000 kaki, tiba-tiba pilotnya menjadi kecoa. Siapa yang menekan tombol? Allahu Akbar, meledak. Boom, hancur alam semesta ini. Apakah seperti itu konsep diajarkan oleh para nabi? Gini Pak, saya tidak akan gimana? Silakan. Di sini lanjut. Kita akan melihat bahwa dia datang dalam konteks untuk penyelamatan, ya, untuk penyelamatan. Karena yang mati sebenarnya manusia, kemudian dia menggantikan itu. Kalau mau dikatakan bagaimana dia mengosongkan kemahaannya, ya betul, karena dia memang mati. Tetapi apakah ketuhanannya itu hilang? Tidaklah bagi kami.
Apakah kekuasaan di sorga itu menjadi katakanlah, kalaupun sudah ditinggalkan kemudian apakah kacau balau di sorga? Tidak. Karena ada nubuatan, dia datang sesuai dengan nubuatan, dengan sebuah program rencana kerja dari dirinya sendiri. Begitu, karena apa? Ketika dia datang kemudian mati di kayu salib untuk membuktikan bahwa dialah yang menciptakan kematian itu sendiri, dan dialah yang akan mengalahkan maut itu sendiri, kematian itu sendiri. Sudah jelas, karena kematian itu adalah ciptaan sekunder dari dia sendiri, bukan ciptaan primer. Seandainya manusia tidak makan, pasti manusia tidak akan mati. Terciptanya kematian itu karena mereka melanggar perintah, maka Tuhan ciptakan kematian. Karena mereka sudah mati, bagaimana caranya supaya manusia itu hidup? Maka dia datang sendiri. Karena apa yang dia katakan, ketika kematian itu sudah tergaris, maka dia konsekuen menggantikan posisi itu. Begitu. Allahu Akbar. Aduh, saya punya perut sakit ini. Tuhan datang dengan program kerjanya. Gini bang, begini saudaraku, Bang Jordan. Tadi yang mengosongkan diri kan Tuhan pencipta langit dan bumi, datang mengambil rupa manusia, dibunuh oleh manusia. Kenapa saya mengatakan kekristenan menghilangkan Tuhan selama 22 tahun? 33 tahun. Ya, Tuhan alam semesta tidak pernah hilang kendali dia, karena dia telah menjadi manusia. Bukti, ketika dia menjadi manusia, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini kehendak aja sudah nggak ada lagi. Kemudian apa? Berkata-kata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Udah nggak ada lagi, hilang kendali. Kemudian apa lagi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kehilangan kendali sudah dia. Lalu dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat. Anak tidak tahu, hanya Bapa. Loh, Bapa sudah menjadi manusia, semuanya hilang. Dan kita bisa lihat dalam Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah berdiam secara jasmani. Ayo, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keelohian. Subhanallah. Jadi jasadnya Yesus itu bukan hanya rohnya, jasadnya Yesus itu adalah Elohim itu. Jadi yang nete itu adalah Elohim. Yang makan dan disuapin dan diceboin itu adalah Elohim. Kolose 2 nomor 9 saling menguatkan dengan Filipi 2 6-8. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti yang keluar dari rahim Maria itu benar-benar adalah Elohim. Yang nete adalah Elohim. Yang ditampar, diludahi tentara Romawi, yang digantung di atas tiang salib, benar-benar Elohim. Yang dibunuh, yang dicabut nyawanya di atas tiang salib, Yohanes 19 nomor 30, yang minum anggur lalu mati menyerahkan nyawanya, adalah benar-benar Elohim. La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan selama 33 tahun plus 3 hari. Pesawat yang sedang ada di atas ketinggian 30.000 kaki, kehilangan pilot berubah menjadi kecoa. Apa yang terjadi? Gedum! Pesawat meledak, alam semesta ini musnah seketika. Gimana ini Bang Jordan? Apa konsepnya yang salah, atau Tuhannya yang salah program kerja, atau gimana ini? Kayaknya ada yang harus dapat nilai error ini nanti, karena program kerjanya tidak berjalan, tidak sesuai dengan riset lebih awal. Masya Allah. Silakan Bang Jordan. Ya, saya tidak akan membantah apa komentar Bapak. Betul sekali itu. Betul. La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu kita ajak teman-teman kita tepuk tangan, utamanya yang dibawa. Masya Allah. Ya betul. Karena dia memang mati kok. Tapi bukan mati sia-sia, Pak. Ada maksud. Itu yang dikatakan tadi, bahwa dia datang bukan atas kehendakku sendiri. Itulah yang dikatakan bahwa memang sudah ada rencana dia datang. Dia datang dengan suatu garis. Dan dia tidak boleh melewati garis.
Dia harus sesuai dengan garis, sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan rencana. Begitu. Yang intinya di situ adalah garis keselamatan untuk manusia. Itu aja. Abangku, bagaimana mau memberikan keselamatan kepada manusia sementara dia sendiri pemberi selamat itu mati, berubah menjadi makhluk selama 33 tahun. Sudah begitu dia mati, meledak dia. Nah, Gimana mau memberikan keselamatan? itulah pergantian. Betul itu, Bang. Betul dia mati. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Jadi di sini ada pertukaran ya. Kan ketika manusia jatuh dalam dosa kan mereka harus mati. Nah, ada rencana Allah untuk menyelamatkan supaya manusia itu hidup. Maka ada satu cara menggantikan siapa yang mati. Tidak mungkin Allah yang akan mati. Jadi dia harus datang jadi manusia, menggantikan manusia yang mati itu, supaya manusia itu hidup, dia yang mati. Itu Betul kata analoginya Bang Juma. Bupati, jadi bupati ini tidak dia apa namanya ya? Dia ke rakyatnya menjadi rakyat jelata. Terus mati dia. Ya. Orang bupatinya sudah mati, ya jabatannya masih ada. Kan gitu ya? Iya, tetap sekalipun dia manusia. Enggak, jabatan bupati ada, tapi sebentar Pak Jordan. Jabatan bupati ada, tapi bupatinya mati. Orangnya, oknumnya. Ketawa dong. Macam saya ketawa gimana sih? Allahu Akbar. Masya Allah, saudaraku Jordan. Alkitab ya. Ya, arti kematian. Iya, kita harus tahu mengerti arti kematian. Kematian itu kan cuma terpisahnya jiwa roh itu terpisah dengan Pak Jordan, untung aja nggak ada yang sabotase jabatan bupati itu karena bupati mati. Oh, karena sudah digariskan. Makanya tidak ada malaikat yang menguasai sorga pada waktu itu. Kosong surga ya, turun ke dunia semua ya. Tidaklah, ada kerubim, serafim, ya mereka masih di sana, Michael di sana. Oh, menjaga tahta Elohim ya. Tapi Elohim nggak ada. Dia di dunia. Ya karena memang dia jadi manusia. Kan? Itu sudah jelas. Memang di dalam Filipi itu kami tidak mau menyangkal, malah kami bersyukur Pak. Kami untung nggak ada Pak Jordan, untung nggak ada yang sabotase loh. Iya, makanya tidak bisa. Karena apa? Dia kan ketika menjadi manusia kan dikatakan di situ apa? Segala kekuasaan di langit dan di bumi telah diserahkan kepada Dia. Iya. Gitu. Ya, artinya ya Elohim, jabatan Elohim itu masih ada. Tapi yang menjabat Elohim mati di muka bumi kan gitu. Kematian kan bagi mungkin ajaran Bapak itu sesuatu yang finish ya. Ibarat akhir dari segalanya. Contoh nih ya, saya kasih contoh lagi nih. Ada negara yang namanya Burundi gitu ya. Mohon maaf nih ya. Presidennya itu turun ke rakyatnya, membela rakyatnya, dia mati. Tapi ke istananya terus jabatan presidennya masih ada. Cuman oknum presidennya ini mati gitu ya. Iya, kan gini. Bagaimana kira-kira kalau ada yang kudeta itu loh, yang ngisi karena kosong gitu loh. 33 tahun loh. Tidak bisa karena begini. Dari ajaran arti kematian itu akhir segalanya. Tapi di dalam ajaran kekristenan, kematian itu cuma pemisahan tubuh, jiwa dan roh. Yang mati, yang habis itu adalah tubuh daging ini. Tetapi roh itu tidak akan mati. Sedangkan roh manusia itu tidak akan mati, jiwa tidak akan mati.
Ya, apalagi Yesus yang memiliki roh Allah, mana bisa dia mati? Tapi persoalannya Jadi Pak yang Jordan. mati ini cuma pemisahan. Sabar dulu ya. Saya jelaskan dulu ini ya. Iya, silakan Pak. Jadi ketika dia mati ini, rohnya itu pergi menginjili kepada roh-roh manusia. Jelas dalam melakukan ada di dalam Petrus kalau nggak salah itu ya. Melakukan penginjilan di sana. Bukanlah akhir segalanya ketika mati kemudian tidak berdaya. Justru dia yang berada di alam maut. Alam maut ini berbeda dengan neraka, Pak. Iya. Alam Serem maut banget, Pak. ini adalah di mana roh-roh manusia itu ada di sana, jiwa itu ada di sana, ya. Nah, inilah Yesus ke sana. Dan untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas ciptaannya termasuk alam maut ini. Dia yang ciptakan ini alam maut ini. Karena ketika manusia, sebentar dulu Pak, ini agak panjang memang. Karena dari sekian banyak diskusi, ya, Pak Andi mungkin belum tahu tentang arti kematian ini. Tuhan sudah apa itu ciptakan kematian, Pak? Coba terusin, Pak. Sabar. Tuhan sudah ciptakan kematian ketika ada pelanggaran. Ditempatkanlah itu di alam maut sana. Di sanalah manusia itu ditampung. Nah, Yesus mati di sana, ke sana. Dan kemudian karena dialah yang menciptakan baik kematian maupun alam maut, maka dialah yang akan apa? Keluar dari sana. Dialah yang sulung pertama-tama keluar dari sana. Maka itulah yang disebut dengan kebangkitan. Iya, paham. Begitulah. Jadi padahal lebih duluan Lazarus bangkit daripada Yesus. Oh iya, betul sekali. Tapi Lazarus mati juga. Apakah Lazarus hidup? Bentar dulu Pak Jordan. Jadi Elohim ini menciptakan kematian, terus mengalami kematian, terus kemudian bangkit dari kematian, gitu ya? Itu memang betul. Ya betul. Elohim menciptakan kematian, mengalami kematian, terus menikmati kematian, gitu ya? Iya, karena ketika manusia mati, kan dia mengasihi manusia, Pak. Masuk ulangnya ntar. Jadi di sini Pak, coba perhatikan ketika Masa bilang gitu Mas Olang, katanya Mas Olang anaknya orang. Rasai. Lanjut semangat Bang Jordan, semangat. Ya, betul. Jadi gini Pak Andi, ketika manusia ada di Taman Eden kan Tuhan sudah bilang, jika engkau memakan pohon pengetahuan baik dan jahat itu pastilah engkau akan makan pohon, Bang. Masa pohonnya, buah pohon. Jangan makan pohon. Salah makan pohon. Jika engkau makan buahnya itu pasti engkau mati. Nah, disitulah kematian itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Gitu. Pak Jordan, Pak Jordan, jangan kemana-mana dulu ah. Jadi gini ya. Jelas itu kok. Jadi Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Elohim menciptakan kematian. Saat dia menjadi manusia, dia ikut mati bersama dengan ciptaannya, gitu ya, dan menikmati ciptaan kematiannya itu. Kemudian dia bangkit lagi, kembali menjadi Elohim. Menikmati, jangan katakan ada seperti itu menikmati. Turun ke apa ya? Merasakan. Ya turun, kata di dalam Al-Bahasa Alkitab dikatakan turun ke alam maut. Turun ke alam maut. Jadi berarti di bawah kuburan itu ya? Kuburan itu kan cuma berdiamnya tubuh daging ini menjadi tanah. Iya, alam maut kan di bawah tanah, Pak. Alam maut kan di bawah tanah, Pak. Oh, tunggu. Kita tidak bisa katakan itu seperti itu, tapi boleh-boleh saja ya. Tetapi jelas itu bahwa tubuh ini kan kembali kepada debu tanah. Iya. Tetapi jiwa roh itu ke alam maut. Oh, jadi begini ya. Jadi Elohim, Pak Jordan, jadi Elohim yang Anda maksud itu ya merasakan kematian di alam maut, begitu ya? Ya, betul. Ya.
Iya Jadi betul. Elohim pernah mati. Iya, memang betul. Kemanusiaanmu. Yang mati kan cuma yang binasa kan adalah tubuh, tetapi roh jiwa itu nggak mati. Manusia aja nggak mati, apalagi Yesus. Itu kan Artinya kalau di dalam berapa gini. hari Pak itu di alam maut itu Pak? Berapa hari dia beraktivitas di alam Hari maut? kalau Yesus, Berapa? kalau Yesus kan 3 hari gitu Kalau loh. Elohim berapa hari? Dialah Oh di ya, 3 sana. hari. Nah, saya Pak, ini satu gambaran. Kan saya sudah sering diskusi dengan Muslim yang lain, mengatakan bahwa ada siksa kubur yang disebut dengan alam barzah. Elohim Nah, kena siksa kubur seperti juga. itu. Elohim Ya. kena siksa kubur juga. Elohim. Oh, nggak ada di dalam ajaran kami itu mengatakan alam maut itu adalah siksa kubur, bukan seperti itu. Sebab di ngapain, dalam Pak? Daniel. Terus ngapain dia di kuburan, Pak? Ngapain dia di kuburan, Pak? Tunggu Pak. Tuh, Iya, coba, di dalam Pak. Daniel 12 ayatnya yang terakhir, Yesus katakan begini kepada Daniel, tapi engkau Daniel beristirahatlah. Kata beristirahat itu engkau mati, tetapi akan dibangkitkan lagi. Gitu. Jadi di alam kubur itu, Pak, ngapain aja sih Elohim itu, Pak? Alam maut itu ada di dalam 1 Petrus, dia itu menginjili. Ada roh-roh di sana. Roh-roh siapa aja, Pak? Roh-roh yang meninggal yang belum mendengar tentang Taurat juga di sana. Ada rohnya Paulus nggak, Pak? Ada rohnya Paulus nggak di situ? Ya jelas ada di sana, tetapi bukan ketemu tujuan lagi ada di sana. rohnya. Tetapi yang menjadi tujuan Yesus ke sana bukan roh Paulus, tapi mereka yang belum mengecap tentang hukum Taurat dengan Injil yang diberitakan. Oh, jadi mengajar Taurat dan Injil di alam kubur. Injil. Oh, mengajar. Jadi masih Iya. ada kesempatan orang belajar di alam kubur. Iya, karena kan mereka berbeda dengan Pak Andi. Kalau Pak Andi sekarang ini mendengar tentang Injil, tapi mereka itu tidak dapat dijangkau oleh hukum Taurat dengan Injil itu sendiri. Ya, paham, Pak. Ini Iya, ada gitu. holy. Dengerin dulu, Pak. Ini ada holy. Jadi holy lu masih ada kesempatan 2 kali nanti kalau lu mati. Lu masih ada kesempatan nanti di alam kubur belajar Injil sama Taurat. Lu santai aja di situ, Holy. Bukan itu, Pak. Bukan itu. Roh yang saya maksudkan di situ adalah mereka yang tidak pernah mendengar waktu masa hidupnya, tidak mendengar tentang hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Orang-orang yang tidak percaya hukum Taurat dan tidak mengenal diinjilin lagi di sana diajarin. Salah pertanyaannya, bukan tidak percaya, mereka yang tidak pernah mendengar. Perhatikan kata saya. Dia tidak Mereka pernah mendengar. tentang ajaran Tuhan. Kayak orang-orang tidak pernah mendengar dakwahnya Yesus gitu ya. Nah, didakwai ulang lah, diceramai ulang di sana, diajarin ulang. Bukan orang-orang yang mati sebelum Yesus. Oh, orang-orang yang mati sebelum Yesus. Berarti ada para nabi dong di situ. Tunggu. Tadi kan pertanyaan tadi. Dia menginjili gimana? roh Paulus. Paulus belum mati pada waktu itu. Bagaimana dia? Misalnya rohnya Nabi Adam ada. Ada, tetapi bukan mereka sasaran daripada Yesus. Kira-kira siapa itu, Pak ya? Mereka yang jelas saja ada manusia kan. Coba kita lihat ketika di dalam Kejadian kalau nggak salah ya, ada keturunan di sana. Ya, misalnya ini rohnya ini, Pak. Sebelum sebelum air bah. Iya. Oh, iya. Salah satunya sebelum air bah. Jadi orang-orang yang tersapu air bah di situ ya, karena mereka nggak mau mendengar gitu ya.
Gini Pak, jarak Iya. antara Adam dengan Nuh ketika Adam jatuh dalam dosa sampai Nuh itu ada kurang lebih 1000 tahun. Oh. Nah, Ada nggak yang rohnya ini, Pak? Pak Yordan? sabar dulu, Oh, saya belum. iya, Pak, ya, Pak. Jadi orang yang di zamannya Nuh itu mereka sudah mendengar Injil. Kan manusia pada waktu itu umurnya berapa? Iya. 100 berapa? Berarti ada orang yang umurnya dari Adam sampai sebelum Nuh lahir. Mereka lah yang termasuk yang diinjili gitu. Jadi gini Pak Yordan, ada nggak rohnya tentara Romawi yang Algojo itu juga Pak? Oh ya, kan mereka belum ada, tetapi kan pada waktu itu mereka belum mati. Yesus sudah di sana duluan. Iya, nggak ketemu dia ya Pak ya? Iya, nggak ketemu, kan mereka masih hidup. Iya juga ya. Iya, jadi sebenarnya ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka sudah sementara melihat Injil itu sendiri. Gitu Pak. Di alam roh itu kan ada makan minum, tidur, istirahat gitu Pak? Nggak ada ya? Tidak dijelaskan seperti apa di dalam Alkitab. Iya. Kalaupun ada, mungkin saya belum menemukan Pak. Tapi yang jelas di sana ada aktivitas belajar mengajar ya Pak ya? Jangan ngarang Pak Andi sayang, janganlah ngarang. Ya gitu kan loh. tadi menginjili Pak, itu kan mengajar. Oh ya betul, tetapi kan itu cuma di zaman Yesus. Iya, waktu itu 3 hari Pak, ada proses belajar mengajar itu. 3 Cuma hari di di alam kubur. sana lah. Iya. Nah, apalagi? sesudah itu Pak. Jadi sesudah itu orang-orang di alam kubur itu, di alam maut itu terselamatkan dong karena udah diketemu yang Yesus 3 hari gitu ya. Ya bagi yang menerima kan tidak ada penjelasan apakah mereka menerima atau tidak. Oh berarti ada roh juga yang membangkang di sana. Ya, Ngapain saya gue belajar kan sama tidak lo? ada. Orang Iya. udah jadi roh gitu ya. Mungkin ada tetapi kan tidak dijelaskan. Nah kalau saya menambahkan berarti saya menambahkan juga, nggak bisa saya bagi. Bang Jordan. Ya. Andi, pada saat alam semesta ini kehilangan Tuhan, dia menjadi manusia Yesus. Siapa yang mengatur kehidupan yang ada di Indonesia, di Nusantara? Indonesia belum ada pada waktu itu, Iya, Pak. alam lain selain di Yerusalem. Bukan berarti ketika dia menjadi manusia, kemudian kekuasaannya itu di dalam kita perhatikan dulu tentang Tadi sudah dia kosongkan dirinya, Bang, menjadi setara, menjadi manusia, menjadi jasad, Kolose 2:9. Nah, siapa yang mengatur kehidupan yang ada di India? Di India pada waktu itu, seandainya ada pada waktu itu ya. Ya memang ada kan, karena ada lebih duluan Hindu daripada Yesus. Siapa yang mengatur kehidupan di India? Nehi beri cakatum berajahe. Yang mengatur orang hidup di sana siapa? Ayo Bang, semangat. Bang Suma, iblis aja punya kekuasaan, gak berani mengambil tahta ketika Yesus turun jadi manusia. Iya, maksud saya siapa yang mengatur, siapa yang mematikan pada saat Tuhan pencipta dan bumi jadi manusia. Gitu loh maksud saya, Bang. Siapa yang mengatur ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung di udara, yang orang mau melahirkan dan seterusnya. Orang-orang, pokoknya siapa yang mengatur kehidupan setelah Tuhan penciptanya itu berubah menjadi manusia, apalagi pada saat dia penginjilan di dalam kubur. Siapa yang mengatur kehidupan, Bang? Oh ya. Oke. Ini kan sudah berada pada sebuah sistem. Oh, ada program kerja? Bukan. Bukan ini lagi. sudah diatur yang disebut dengan natural, ya, alami. Tapi yang mengatur Tuhan itu penjaganya sudah nggak ada. Selesai, Ada PJS, ada PJS. Ada BPJS. Simpan dulu pertanyaan, nanti selesai dulu ya. Bahwa ketika ini sudah diatur bukan berarti ada lagi yang akan merubah karena dia sudah atur. Contohnya ya, ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kita berada di dalam dunia pohon itu. Nah itu sudah ada sistemnya di sana.
Jadi ketika Tuhan pun mati, bukan berarti bahwa sistemnya berubah di sana. Nggak seperti itu. Kan dia cuma datang sesuai dengan penggenapan nubuatan. Oh, begini Pak Jordan. Waktu dia turun ke bumi, dia sudah terformat selama 33 tahun yang terjadi, Pak Joma. Begitu. Dia udah format dulu. Begitu. Jadi iblis saja yang yang katakanlah punya kuasa. Contohnya dia sempat mengambil anak-anak daripada Ayub. Bang Handi aja. Dia nggak bisa mau menduduki sorga. Bang Handi aja yang ikut, aku nggak ikut-ikutan. Sabar dulu. Sama malaikat Michael aja dia nggak mampu. Michael. Apalagi sama kerubin, serafim, Jackson. Enggak, Bang Handi aja yang ikut-ikutan mengiyakan. Aku enggak. Bang Handi aja. Di setting. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, di Mazmur 121. Di situ dikatakan Tuhan penjagamu adalah Tuhan yang menaungimu di sebelah tangan kananmu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Ini siapa ini, Bang? Yang tidak tidur apalagi mati. Ini ada oknum lain yang mengambil tahta Yesus Elohim yang jadi manusia ini. Gimana ini, Bang? Oh, jangan dulu Bapak mau kawinkan ya antara ayat itu dengan kematian. Tidak, kan pada saat Tuhan berubah menjadi manusia, Elohim, ternyata ada yang menjaga Israel dan penjaganya itu tidak terlelap dan tidak tertidur apalagi mati. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Betul. Nah, siapa ini siapa ini? Ini siapa? Itu ayat apa itu? Ini sudah ada yang ngambil Elohim, sudah ada yang ngambil, Bang Handi. Ada yang ngambil. Ada yang sabotase. Ada yang sabotase, Bang Jordan. Oh, udah ada ya? Gini abangku sayang. Ada yang sabotase. Ayat itu harus ditempatkan di posisi bangsa Israel. Ada yang kudeta Elohim. Ada yang kudeta, ada yang mengambil alih. Bagaimana Bang Jordan ini? Jangan-jangan Bang Jordan ini juga jelmaan daripada ini, jelmaan Yesus, bukan, Bang? Jangan-jangan loh. Janganlah berkata begitu. Jangan. Kita ini cuma manusia biasa. Tapi gini, ayat itu jangan dicoba. Mana tahu Bang Jordan pura-pura tidak mengaku supaya tidak dilempari batu sama orang. Aduh, gimana? Aku ini sangat bersyukur aja Tuhan sudah sayang saya. Iya, betul Karos, betul. Lanjut Karos. Allahu Akbar. Jadi, jangan mencopot ayat kemudian dibenturin ketika Yesus gitu. Itu kan pada waktu penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan kudeta, bukan. Tidak ada ya. Kudeta gimana lagi? Jadi tidak ada ya yang yang akan menyentuh Israel karena mereka itu sudah dijanjikan sebuah negeri dan akan mendudukinya dan Tuhanlah akan menjaga. Namun kalaupun mereka memberontak ya, menyalahgunakan aturan-aturan yang ada, mereka itu dihukum, dan dihukumnya kemana? Kepada pembuangan. Pembuangan kemana? Ke Babel. Nah, Tuhan, tunggu bang. Jadi bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai penjaga Israel sementara mereka memberontak? Maka Tuhan hukum. Dengan cara Tuhan menjadi makhluk. Oh, lain itu sebelum ini Bang abangku sayang mencoba tentang bangsa Israel. Masalahnya pertanyaan ini mau dinyatakan seolah itu berlaku di zaman Yesus, sementara Bang Jordan cuma berlaku untuk bangsa Israel kalau mereka berada di tanah perjanjian itu. Bang Jordan, sebelum naik ke sini berapa botol, Bang? Hah? Berapa botol tadi di topi miring sebelum naik? Aku enggak menyentuh, Pak. Aku enggak mau menyentuh itu. Cuman dipakai cuci muka.
Kalau untuk kesehatan, ya Sedikit kita sudah aja. lakukan. Sedikit, Iya, sedikit aja, tetapi- sedikit. Tetapi saya tidak Tidak disentuh, tapi kalau untuk kesehatan sedikit aja. Bang Handi, coba ini narasinya disimpulkan Bang Handi, habis itu ditanya sama teman kita Bang Holi dan juga Tanpa Batas. Apakah mereka mengerti tentang penjelasan saudara kita Jordan, karena ini sangat mengedukasi kayaknya. Silakan Bang Handi, tolong Bang. Ya. Aduh, tapi kita sudah berapa jam ini ya? Baru 6 hari Pak, belum 7 hari, sehari lagi. Pandi, ada aja nih Pandi ini. Tanya, coba. Silakan Pandi. Ada yang mau ikut campur nggak nih? Silakan. Ada yang mau ikut campur? Silakan. Silakan yang mau ikut campur. Ada nggak? Jangan bikin nasi campur. Nggak, maksud saya ada yang mau mungkin berbagi gitu loh. Soalnya Ya, tapi tinggal berapa pertanyaan, soalnya besok saya ada aktivitas ini. Lagi, Pak, Jadi lagi, Pak. ini sudah larut Pak. Kita kan sering ngobrol. Jadi saya simpulkan ya Pak Jordan ya, begini ya, bahwa Elohim itu mengosongkan diri, turun ke bumi, artinya oknum Elohimnya ini kosong di surga, dia ada di bumi. Tapi jabatan Elohim itu kosong, tidak ada yang ngisi. Nah, supaya dijaga jabatan itu nggak ada yang kudeta, dijaga oleh yang Anda maksud tadi itu ya, kerubin apalah segala macamnya. Iya. Tapi tahtanya ada, penjabatnya nggak ada, karena dia turun ke bumi. Betul ya Pak Jordan? Ya, menjadi Tapi dari data terbatas. yang dibawa Bang Juma ada yang kudeta loh. Hah? Gimana itu Pak, ada yang kudeta dia? Lanjut Karena- dulu. Disodorkan kepada teman kita Kristen yang lain, apakah kemudian mereka mengerti supaya mereka menjadi Kristen yang baik? Ya, Ada boleh Kristen tuh. tingkat di sini yang lain, Kristen Ada, lain. Ada. Dari tadi mereka manggut-manggut, Bang Holi dan Tanpa Batas. Mereka sangat paham dan rasa-rasanya pingin ke gereja terus tiap hari setelah mendengarkan khotbah dari Bang Jordan. Imannya Holi mereka ada- semakin kuat. Ya coba Bro Oli gimana Bro Oli? Lu dengar nggak tadi Bro Oli hiburan malam ini? Gua sudah bosan mendengar ini semuanya, jadi gua tutup telinga. Masalah sih kalau mau Bagaimana ini host tamunya tutup telinga dan mendengarkan? Ya Allah ya Karim. Lanjut. gini. Enggak gini loh. Aku mau Kalian tanya ini sama kan- Pauli. Tunggu. Gimana? Enggak. Saya mau tanya. Bentar, bro. Saya tanya apa Enggak. Pauli? Gimana? Pauli, saya boleh tanya. Kalaupun memang sudah bosan, berarti Bapak bisa menjelaskan lebih terperinci lah dari saya. Silakan. Gini brother, kita ini sebagai orang Kristen, ya kan? Ini kan hampir setiap hari gue ikut diskusi seperti ini. Lagi-lagi gue harus mengeluarkan sebuah kata-kata seperti ini bro. Tar. Bahwa manusia itu tidak dapat mengerti atau membuat bisa dimengerti perihal tentang Tritunggal. Otak kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tak terbatas. Ya, jadi kalau seseorang pernah berkata bahwa mereka itu bisa mengejarkan doktrin Allah Tritunggal, mengerti secara sepenuhnya, maka itu pasti adalah ajaran sesat. Jadi sampai ayam tumbuh gigi pun kita nggak akan bisa sanggup, Brother Jordan, untuk menjelaskan hal seperti ini kepada mereka. Seperti Gini, Pak. Gini Pak, Bapak kayaknya nggak nyimak ya. Kami tidak membahas Tritunggal. Coba tanya Pak Andi di sini. Loh, Kenapa Allah Bapak mengosongkan- membahasnya dari Allah Tritunggal? mengosongkan diri itu kan Tritunggal, nanti ujung-ujungnya pasti ke situ. Contoh tadi kan Allah mengosongkan diri, ya kan? Itu manusianya kemana Allahnya? Itu kan sama halnya bolak-balik ke situ. Oh, Jadi kita nggak akan bisa memahami secara sempurna Pak tentang konsep, tentang pekerjaan Tuhan. Kita nggak akan bisa memahami sepenuhnya. Makanya itu yang saya tadi katakan, kalau bisa kita memahami konsep Tuhan, kok dia bisa jadi manusia, kok dia bisa mengosongkan diri, seperti itu. Nanti Bang Juma pasti kutip lagi ayat di Amsal, jangan bersandar kepada pengertian, kayak gitu.
Ya Bang Juma Oh, ya. jadi maksudnya begini, kenapa Iya, betul. sengaja diam? Betul, sabar Pak Bang Cuma. Jadi Bapak tadi diam bukan berarti mau membantah saya atau setuju dengan saya, tetapi nggak mau diskusi dengan mereka gitu Pak. Saya setuju dengan Bapak. Oh, pasti saya setuju banget, Pak. Makanya saya terus dampingi tadi. Dari tadi Bapak ketika Bapak lagi ngobrol, saya berdoa, Pak, buat Bapak, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini hampir tiap hari diskusi sama mereka, Pak. Dan diskusinya itu bukan 1 jam 2 jam, bahkan bisa sampai jam 5 subuh, Pak. Dan itu bolak-balik ke situ terus. Makanya kalau saya secara pribadi, saya menutup diri ketika berdiskusi hal-hal seperti ini. Lebih baik contoh di mana keaslian Alkitab, keabsahan Alkitab. Kemarin saya sama Bang Handi perihal tentang dogma beribadah, ya kan? Karena kalau kita berbicara tentang keilahian kekristenan itu pasti muter-muter, Pak, dan jadi bingung. Oh ya Pak, nih gini. Aku kan tadi cuma menjawab pertanyaan. Saya mengalir aja karena ditanya itu yang saya jawab. Gitu, saya datang bukan dengan memakai tema dan lain-lain sebagainya. Aku cuma masuk kan tanya sama Bang Andi, apakah saya sangat jarang di sini atau gimana, pernah ketemuan atau tidak? Tanya Bang Andi aja sendiri. Pak Jordan ini sparring kami diskusi udah 60 tahun yang lalu. Ini baru 60 tahun baru nongol lagi nih. Gitu. Iya ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi umur Pak Jordan itu 120 tahun sekarang. Dia terlalu banyak bunga-bunganya Pak. Jadi terlalu melebih-lebihkan lah. Makanya kami diskusi ini lihat aja ketawa-ketawa. Memang sudah dari jumlah ya Pak Andi ya. Iya Pak Jordan. Daripada jumlah kita memang sudah, cuma saya paling suka dengan Pak Andi ini karena dari Zoom ini saya sudah kenal. Wah, ini pertanyaannya tajam, menggigit, pedas, tetapi punya etika. Itu yang saya suka loh. Membuat iman saya harus menggali lebih dalam tentang Alkitab ini. Sebab membuat gigi Pak Jordan juga keriting ya Pak ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau melihat bahwa, aduh, pemahaman saya kok masih kurang. Sebab ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menusuk gitu loh. Ya, paling tidak Bang Jordan ini jujur dibandingkan yang lain, bahwa keadaan ketuhanan Kristen itu sebenarnya kalau mau kita ikuti alur Bible, maka yang benar itu seperti Bang Jordan. Tuhannya menjadi manusia, tidak mempertahankan keilahian, tetapi mengosongkan diri, menjadi setara. Jadi terbatas karena dia mengatakan setara dengan manusia. Berarti batasnya sudah ada. Cuman teman-teman Kristen ini kan maksudnya tidak masuk akal deh, makanya dia paksakan dengan konsep Tritunggal. Itu sebenarnya pemaksaan. Mau menuhankan Yesus tapi tidak masuk akal, sehingga muncul konsep Tritunggal. Tritunggal itu sebenarnya akal-akalan, karena ketidakberdayaan kemudian menjadikan Yesus yang manusia itu seperti benar-benar Elohim. Maka dia mengatakan dia hanya dalam rupa manusia. Pada saat dia mati dia manusia, pada saat dia membangkitkan orang dia adalah Tuhan. Kayak gitu. Mereka yang bingung sendiri. Bikin dominator dia ya. Pak Jordan ini yang benar. Yang lainnya itu malu-malu mengakui. Sebetulnya sih nggak bingung juga ya. Nggak bingung juga. Bagaimana tidak bingung Bang Holi? Di sisi lain Tuhan, di sisi lain manusia. Bagaimana bisa Anda mengatakan sebuah cincin itu adalah cincin emas 100%, kalau cincin itu juga 100% adalah batu biasa? Kebingungan demi kebingungan yang kemudian dibungkus dengan asumsi liar. Itu pasti tuh. Tengok aja. Makanya Anda menghindari membahas ini kan. Anda lebih condong kepada kitab, tentang yang lain-lain daripada konsep ketuhanan. Karena Tritunggal itu adalah wujud ketidakberdayaan Kristen mempertanggungjawabkan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya mereka. Mau mengakui dengan mulutnya, tapi akalnya menolaknya. Inilah yang terjadi. Bang Jordan ini adalah contoh Kristen yang paling jujur di antara semua Kristen yang pernah saya temui.
Waduh, Bang Juma, luar tapi biasa. kenapa? Bang Jordan, minta nomor rekeningnya tuh, Bang Juma, kirim nomor. DM dulu. Bang Juma, Iya, gimana, Bang? Kemarin, Hah? kenapa kamu menjatuhkan saya? Katanya saya ini raja pembual. Kenapa Iya kan? sekarang bilang sepertinya mengangkat-ngangkat gitu loh? Bukan Asumsi, gini, Bang. asumsi, Gini, gini saudaraku Jordan. Ini kalau berbicara mengenai Tuhan, itu hakikatnya 1, 2, atau 3. Anda adalah Kristen yang paling jujur. Tuhan itu satu, yaitu yang telah menjadi manusia. Itulah Tuhan itu sendiri. Anda yang paling top di bidang itu. Tapi ketika kita teliti lagi, kita bedah di meja akademisi tentang Tuhan yang satu itu adalah anak Maria, di situ Anda jadi pembual. Gitu loh, Bang. Karena tidak mungkin Tuhan mati dibunuh oleh makhluk. Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan itu makan ikan goreng. Gak mungkin. Gak mungkin, Bang. Itu apakah saya harus menyangkal perkataan daripada malaikat? Dia katakan kepada Maria apa? Hari Tuhan ini salah lahir. kepada gembala-gembala. Ya, Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Perkataan malaikat kepada gembala. Apakah itu harus saya gugurkan? Bukan. Bahwa yang Bukan lain ada itu gugurkan. Bukan. Hah? Ketika saudaraku Jordan mengatakan Tuhan menjadi manusia, manusia dibunuh oleh manusia, maka konsep ini Anda dapatkan dari mana? Konsep itu yang batil. Konsep itulah yang harus ditolak. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci mengajarkan seperti itu, tolak kitab itu. Itu tidak benar. Nah, sekarang kitab Anda adalah kitabnya orang Romawi Yunani. Dari mana mereka mendapatkan kitab-kitab itu? Cerita-cerita tentang Tuhan menjadi manusia itu dapat ilmu dari mana coba? Di mana? Endingnya di mana? Oh, di Paulus. Paulus mendapatkan legitimasi dari mana? Mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, setara dengan manusia, mati dibunuh manusia. Paulus dapat ilmu dari mana ini? Kira-kira status Paulus ini siapa sih? Siapa nama bapaknya? Dia dari keturunan mana? Oke, kita lupakan Paulus. Saya lupakan Paulus karena Jangan dilupakan karena sumbernya dari sana, Bang. artinya begini, kesaksian Paulus, oke, saya pakai kesaksian Yohanes. Apakah Bapak akan menerima itu? Sama aja. Yohanes murid Yesus, Bung. Yohanes, saudaraku, Yohanes murid Yesus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 4 adalah seorang yang tidak berpendidikan dan idiot. Itu satu. Kedua, murid Yesus bukanlah penulis kitab Yohanes. Kenapa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Apa yang dinarasikan di situ? Penulis kitab Yohanes menerima kesaksian dari Yohanes anak Zebedeus. Berarti si yang tidak berpendidikan dan si idiot ini memberikan kesaksian di depan penulis kitab Yohanes. Berarti catatan buku Yohanes itu adalah catatan orang yang tidak dikenal, yang mendapatkan data-data dari kesaksian-kesaksian dari orang yang diceritakan tidak berpendidikan dan idiot, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Apakah ini mau dijadikan sebagai sandaran untuk beriman? Oh, salah Bapak, salah Bapak. Ya, silakan Anda salahkan saya. Kalau data yang saya sajikan itu tidak sesuai dengan Bible Anda, silakan aja. Saya sih tidak ada masalah. Yang dikatakan di situ adalah juru tulis. Tetapi kalau Bapak baca di dalam Wahyu, itu perintah daripada Yesus sebagai anak domba. Mengatakan, tapi engkau Yohanes, ya, jangan meteraikan itu, tetapi tuliskan itu. Nah, abangku tahu, ngerti. Sabar Silakan. Tadi kan di dalam Kisah Para Rasul, Bapak mengatakan bahwa Yohanes itu tidak terpelajar. Bukan cuma tidak terpelajar, Bang, disebut tidak terpelajar dan idiot. Betul. Gimana orang idiot itu bisa menulis? Iya, sabar. Itu tahun berapa? Itu cuma jarak beberapa bulan ketika Yesus naik ke sorga. No. Sabar. Tidak, Bang. Hampir 100 tahun. Sabar. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu pada waktu itu Yesus kan sudah naik ke sorga. Tinggal para murid dikejar oleh salah satunya Saulus yang ingin membunuh. Ahli-ahli Taurat juga ingin menangkap murid-murid.
Dan disitulah mereka disidang oleh ahli-ahli Taurat kalau nggak salah itu. Kemudian mereka heran kenapa mereka ini murid yang tidak terpelajar, idiot, bodoh dan lain-lain sebagainya, kok pandai seperti itu. Oke, saya setuju. Nggak ada yang mengaku dia pandai, Bang. Janganlah menambah-nambahkan, jangan, tidak bagus. Oke, jadi yang jelas di situ kan mereka sesuai dengan ayat itu kan. Makanya Bang Jordan, saudaraku Jordan, sebentar, saya belum selesai. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul dengan Wahyu itu jaraknya berapa tahun? Sehingga dikatakan 60 tahun kurang lebih. Di situ jelas bahwa Yohanes ini sudah tahu menulis. Jadi kalau di dalam Kisah Para Rasul itu cuma perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Nah, di dalam kitab Wahyu dia sudah apa? Tuhan katakan di situ sebagai anak domba yang disembelih. Dia katakan, engkau mau Daniel, tuliskanlah itu. Jangan meteraikan. Kalau di dalam Daniel dia katakan meteraikan itu karena akan dibuka di akhir zaman. Tetapi pada waktu Yohanes mendapat pewahyuan, dia katakan apa di sana? Jangan meteraikan karena itu memang sudah harus dibuka. Penggenapan nubuatan itu di akhir zaman sekarang ini sudah akan dibuka sekarang ini. Gitu Bang. Jadi dikatakan sebagai dia tidak terpelajar itu dijaat pada waktu jaraknya cuma beberapa bulan barangkali dengan kenaikan Yesus gitu. Iya, Bang Jordan. Tapi yang perlu Bang Jordan paham, semua catatan-catatan yang dipegang Kristen hari ini, apapun sektenya yang mereka sebut sebagai perjanjian baru, tidak ada satupun dari kitab-kitab itu yang dituliskan untuk orang Yahudi. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Sedangkan kalau iya, berarti kitab itu murni milik orang Romawi dan Yunani. Lalu supaya sabar, gantian dong. Supaya kitab perjanjian baru milik Kristen ini dianggap sebagai firman Tuhan, maka diambil kitabnya orang Yahudi, lalu dikasih stempel di luarnya perjanjian lama. Orang Yahudi seketika mengetahui bahwa kitabnya diterjemahkan ke dalam Septuaginta, digunakan oleh kekaisaran Romawi. Orang Yahudi cuma senyum-senyum aja. Kenapa kitab Yahudi itu bukan terjemahan? Kitabnya praktisi Torah itu masih menggunakan bahasa yang sakral, yaitu bahasa Ibrani. Kalau orang Kristen Romawi Yunani mengambilnya dalam terjemahan Septuaginta, nggak ada pengaruhnya. Sama seperti umat Islam hari ini. Ketika ada seorang penganut tokoh dari luar Islam mengambil terjemahan daripada Al-Quran, lalu kemudian dari terjemahan ke terjemahan mereka jadikan kitab suci EGP. Apa urusannya? Sama seperti agama di luar Islam yang mengaku Islam, ya, yang kita taruh aja seperti Syiah. Apakah umat Islam peduli dengan mereka mengambil Al-Quran? Tidak, karena mereka bukan bagian daripada Islam. Apalagi kalau cuma terjemahan yang diambil. Begitulah orang Yahudi memandang Kristen, dianggap sebagai bidat goyim. Bahkan Yesus sendiri menganggap kalian itu sebagai guguk. Maaf ini, maaf 1000 maaf. Itu fakta. Jadi kalau Anda membawa Daniel, orang Yahudi tertawa. Iki siapa ngambil kitab Daniel? Anda mengambil Taurat, ulangan, bilangan, kejadian, orang Yahudi tertawa. Ini apa urusannya? Sementara kitab-kitab mereka itu hanya untuk mereka Bani Israel. Kristen di Indonesia ini hanya korban. Korban dari mana? Korban dari kekaisaran Roma yang mengambil kitabnya agama lain, menempelkan di agamanya, lalu disebarkan sampai ke Eropa, sampai ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda datang ke Nusantara, kerajaan Portugis datang ke Nusantara, mengajarkan konsep itu. Teman-teman Kristen yang mengimani ajaran itu, padahal endingnya tidak sampai ke Yahudi, tidak sampai ke meja rabi Yahudi, tidak sampai kepada tempat ibadahnya Yahudi. Yesus hanya ada di Vatikan, hanya ada di Roma, endingnya hanya ada di Antioquia. Nah ini Bang, kenapa Anda tidak telusuri sampai di sana? Layaknya kami umat Islam, begitu dikabarkan Al-Quran, begini, Nabi Muhammad begini, Islam itu begini. Setiap hari umat Islam dari seluruh penjuru bumi ke sana membuktikan dengan siara. Apa hikmah daripada berhaji? Apa hikmah daripada orang pergi umroh? Hikmahnya adalah untuk membuktikan kebenaran riwayat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Datang mereka berbondong-bondong membuktikan, oh ini loh yang dimaksud, oh iya betul, ini ada benar, ini benar. Tapi kalau kalian
disebutkan Yesus begini-begini, disunat di sini, disalib di sini. Apa yang bisa kalian benarkan dari isi Bible Perjanjian Baru dengan keadaan Yerusalem hari ini? Nggak ada. Kalaupun orang Kristen ke Yerusalem, ke Israel sana, apakah ada prosesi penyambutan ibadah? Orang Kristen disambut beribadah di tempat sinagoge, di tempat Masjidil Aqsa ada? Nggak ada. Kalian hanya sebagai pelancong asing, hanya sebagai peziarah asing yang tidak dikenal. Kan menyedihkan. Tapi giliran Anda ke Vatikan, khususnya orang Katolik, wah, kalian datang beribadah di sana. Kan lucu itu Bang Jordan. Ini yang menyedihkan. Makanya para apologet Islam itu lahir untuk membendung, untuk mengajarkan dan kemudian mengarahkan iman Yesus itu tidak seperti yang diajarkan oleh pendeta-pendeta di gereja. Begitu saudaraku Jordan. Mudah-mudahan Anda bisa terselamatkan. Demikian. Silakan Bang Handi diambil alih. Saya tunggu. Ada satu sanggahan. Saya cuma baca ayat ya, supaya jangan mengatakan bahwa untuk untuk Yahudi, untuk Yunani ini ada ayatnya ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayatnya ya, mulai ayat 22 aja. Tapi sebelum saya baca, saya cuma sampai jam 1 ya. Saya sudah terpancing ini kok akhirnya sampai larut gini ya. Jadi saya cuma baca ayat ini. Terpancing dia. Iyalah, ini bisanya, ini kehebatannya Bang Suma sama Pak Andi ini ya. Aku baca dulu ini ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yahudi, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau berbicara tentang Yahudi dengan Yunani ini sudah ada. Jadi di sini adalah tentang hikmat Allah ini diberitakan kepada siapapun, Pak. Begitu, jadi jangan mengatakan tadi framingnya ke Yahudi dan begini ya, jangan begitulah. Ini ada ayatnya ini. Mungkin Bapak belum sempat baca ini Korintus ini ya. Bagaimana konteks keselamatan itu ya. Jadi silakan ditanggapi Pak Andi dan lain-lain sebagainya. Tapi aku mau tinggal mungkin mendengar ya menasih lagi sebab saya cuma sampai jam 1 ya. Aku istirahat aktivitas besok saya. Baik, Bang Jordan. Bang Jordan, coba Anda lihat di dalam penegasan kitabnya orang Yahudi, Bang. Kalau ada narasi yang dibangun oleh Paulus, kan dikatakan Paulus itu kan dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu adalah, kalau saudara tadi mengatakan program kerja, inilah program kerja Paulus. Bagaimana kemudian beliau itu menjerat? Padahal dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dalam hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub tidak mereka kenal. Itu satu poin. Contoh nih, apa pengukuhan daripada apa yang dinarasikan oleh Daud? Kita lihat dalam Keluaran 31, Bang. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Perjanjian kekal antara aku dan orang-orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Coba ini semuanya untuk Bani Israel. Bahkan Yesus itu Bang, di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ini poin dari Yesus. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan hikmat itu untuk, betul, hikmat itu apa? Hikmat itu pengertian terhadap firman Tuhan. Berarti kalau hikmat terhadap firman Tuhan, berarti bukan surah-surah Paulus, Bang, tapi
kitab-kitab para nabi yang datang kepada Bani Israel itu yang harus menjadi hikmat umat di luar Bani Israel. Apa itu? Mengimani sebuah kitab datang kepada umatnya Nabi Musa namanya Taurat, mengimani sebuah kitab diberikan kepada Daud namanya Mazmur, mengimani sebuah hikmat Injil datang kepada Yesus alaihissalam yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi. Orang di luar Yahudi hikmatnya di situ, tapi bukan masuk ke dalam menjadi umatnya Yahudi. Bukan. Kita hanya berhikmat mengimani kitab-kitab itu dan nabi-nabi itu adalah diutus kepada Bani Israel, bukan kepada kita umat di luar Bani Israel. Kita jangan mau menjadi serigala yang nyamar menjadi domba, sebab yang disebut domba hanyalah Bani Yakub, sementara kita bukan Bani Yakub. Begitu Bang. Keliru. Nah ini ada jadi Anda merasa domba? Anda yakin? Ya, jadi ini itu ayat terakhir boleh. Bentar Pak Luken, nanti Pak Jora mudah-mudahan nanti ganti Pak Luken. terakhir. Iya, tinggal satu ini. Bang Somad kan yakin Al-Quran itu ditulis secara. Pak Luken kecilan suaranya, tambahin dikit Pak. Jangan nyerang dulu. Oh, bukan artinya kalau dia kurang yakin tentang surat-surat Rasul Paulus ya, dan kemudian dia mengutip tentang Taurat itu dan kitab para nabi, saya kira kelirunya dia melihat Alkitab, the Bible itu teks-teksnya itu hanya satu ini berdiri sendiri. Nah, itu keliru. Dikatakan Yesus kepada umat Israel itu dalam teks apa dia ngomong? Kalau dilihat dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dia katakan juga ke seluruh dunia, ke semua. Jadi jangan dengar dulu. Jangan seenteng membuat narasi dalam teks. Kayak Anda bisa katakan keliru, tetapi bagi kami itu Anda jauh lebih keliru. Melihat narasi-narasi dalam teks-teks perjanjian baru itu hanya pada pokok-pokok kecil-kecil saja, tanpa melihat ada keterkaitan. Kamu kan baru saja menyampaikan. Gak usah terlalu panjang, Bang. Kamu kan baru saja menyampaikan, kan ya, dengar dulu. Saya hargai cara pandangan Anda. Silakan, tidak jadi masalah buat saya. Cuman saya harus katakan, jangan begitu gampang melihat teks-teks dalam Bible, apalagi dalam Injil-Injil yang ada itu berdiri sendiri. Suaranya mengecil Pak, gedein. Itu berdiri sendiri, keliru. Gaya bahasanya juga Anda sudah salah ngomong. Ya, atau ada momen-momen Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, ada kepada orang-orang yang non Yahudi. Nah, Rasul Paulus di mana itu? Coba tunjukkan data Yesus berkata kepada non Yahudi itu yang mana? Ya, kamu kan baru pinjam kata-kata tentang domba-domba Yahudi. Anda kaku kan? Kalau ditanya langsung kayak gitu, kaku karena aku tidak kaku. Yesus tidak pernah berkata kepada non Yahudi selain ketika dia mengatakan non Yahudi itu adalah buktikan. Coba kamu buktikan di mana Yesus tidak pernah bilang begitu. Pak Luken kan udah. Ya, mana dalilnya dia berkata kepada orang Yahudi, mana? Ada. Mana? Silakan. Ketika ada seorang perempuan kan memungut remah-remah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Yesus mengaminkan ketika perempuan itu menyebut dirinya sebagai guguk dan sebagai budak pemakan sampah di bawah meja makanan orang-orang Yahudi. Betul atau betul? Betul, lagi pula. Betul. Berarti Yesus menganggap orang di luar Yahudi sebagai apa? Guguk. Sekarang terus kalian siapa? Tunggu. Kristen ini siapa? Saya cuma ingin membuktikan bahwa Yesus pernah ngomong dengan orang yang bukan Yahudi, termasuk salah satu prajurit yang dalam keadaan sakit. Dia itu orang Romawi. Iya, diobatin, iya. Supaya dia disembuhkan. Nah, itu kan nggak masalah kalau itu. Ya. Mau ngobatin nggak masalah. Tapi tentang akidah, tentang ajaran. Tapi yang dikatakan di situ imanmu telah menyelamatkan menyelamatkan itu. Kok ngarang pula? Saudara Luken, coba tunjukkan di mana Yesus mengaku diutus untuk di luar Yahudi, mana? Bukan, kamu harus lihat narasinya. Saya minta satu data aja, Anda kalau lidahnya keluar ya, pergilah jadikanlah semua bangsa. Itu ucapan. Itu ucapan. Ajaran. Iya, itu ajaran yang muncul belakangan setelah Yesus terangkat ke langit. Itu ajaran dari mana lagi tuh?
Yohanes 1 Pak. Yohanes Bang Suma itu ada di dalam Yohanes 1. Abangku Jordan. Dengar dulu. Yesus ketika dia masih ada bersama muridnya mengatakan dan berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Itu tertulis di mana? Matius 10. Matius 28 nomor 19 itu tertulis, kemudian dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara segala firman Yesus akui telah semua aku sampaikan. Tidak ada lagi. Di mana letak bedanya? Dia dalam waktu hidup, apa bedanya? Loh, beda. Mana coba berikan apa bedanya? Oke. Apa bedanya? Oke. Bang Jordan diam dulu, Bang. Abang tidur aja dulu, Bang Jordan. Oke. Jadi gini dulu ya. Iya, silakan. Oke, baik. Bang, temanku Kristen ini coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu aja ya. Sampai ke seluruh dunia ya. Oke. Shalom. Assalamualaikum. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak Jordan. Terima kasih. Lanjut Bang Juma dulu, baru Pak Luken. Iya, saya. Kalau saya dulu ya. Lihat ya, kalau dikatakan contoh kecil misalnya dia minta bukti ya, Matius 7 ayat 27 ya. Kata anak-anak itu menunjuk kepada Israel. Yesus menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada bangsa Israel dahulu. Wanita itu menyadari hal itu, namun ia menanggapi pernyataan Kristus ini dengan kebijaksanaan. Dalam iman, ia mengemukakan bahwa maksud Allah ialah agar bangsa lain juga bisa mendapatkan keselamatan. Dalil bang, dalil bang. Tunggu. Bukan nggak dalil, itu kata-kata. Kristus membalas iman wanita tersebut. Dengar. Kristus membalas iman wanita tersebut itu dengan menyembuhkan putrinya. Itu bisa lihat dalam ayat 28 sampai 30. Jadi apa di mana itu Bang? Di data jadi berapa? Dengar, narasi itu disampaikan kepada orang Yahudi. Ngarang-ngarang Bapak ini. Bukan ngarang, saya kok orang Kristen. Iya, kitab mana yang mengatakan itu, Saudara Luken? Dengar, saya sudah baru sampaikan kitabnya. Karena kenapa? Di mana? Yesus kitab apa? Dengar dulu, kamu diam. Bagaimana? Kenapa harus orang Yahudi yang menjadi utama yang disampaikan Yesus? Karena orang Yahudi menolak dia. Orang apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Roma, Yunani? Jangan bilang Kristen belum ada pada waktu itu. Oleh karena itulah pendiri Kristen itu adalah Paulus. Memang belum ada. Jangan ngomong begitu. Jangan kamu lihat frasa-frasa. Jangan ngomong begitu. Gimana ceritanya? Kristen itu muncul di Antioquia. Saya ngerti. Gimana bangku ini? Saya ngerti. Makanya saya akan katakan tadi. Terus apa bedanya? Orang Kristen pada waktu itu terbentuk pada saat Yesus hadir, belum ya memang karena Kristen bukan murid Yesus. Gimana sih abangku ini? Murid Yesus selain 12 rasul banyak murid-murid yang lain. Bahkan dia katakan tapi tidak ada dari antara muridnya itu Kristen. Tidak ada Kristen situ. Kata iya memang. Makanya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Siapa gitu loh, Bang. bilang nama Kristen? Saya barusan dan Yesus juga mengatakan itu. No. Nih, you salah, keliru memandang Kristen. Salahnya di mana? Baru nama Kristen, asal Kristus, pengikut Kristus. Memang kata Kristus. Dengar, kata pengikut Kristus itu memang bahasa ejekan di Antioquia mula-mula. Dalam perkembangan itu disempurnakan di dalam bukan hanya ajaran Injil yang dikembangkan Paulus. Paulus juga yang disebut Kristen. Dengarkan Bang, yang disebut Kristen itu adalah orang-orang non-Yahudi yang mengimani Paulus sebagai utusan Yesus. Bukan mengimani Paulus. Mengimani Yesus. Allahu Akbar. Anda keliru. Allahu Akbar juga saya. Iya, saya tahu mengimani Yesus. Anda juga mengimani Yesus. Salah Anda. Anda juga bisa punya pandangan. Dengar, Anda memandang. Sekarang begini. Tolong sebutkan di mana. Saya kembali dalam soal teks. Anda kan mempersilahkan. Sekarang kembali kepada Anda ilmu ini. Tentang Anda dari tadi Anda tidak menyebut data.
Yesus Aku mau kan menyembuhkan aku anak sudah dari ngomong perempuan data. itu. Anda Sama menyebut dengan Matius Al-Quran 7 muncul katanya. juga. Nomor 30. Sama Mana dengan ada pengikut Matius Islam. 7 nomor 30? Dengar sama dengan pengikut-pengikut agama lain. Mereka bukan segera ketika Tahu dapat. tapi Bible tak tahu. Gimana abangku ini? Ya. Sok paham tapi tidak ngerti Bible. Gimana ceritanya? Mau menghadapi apologet kami Islam dengan ilmu-ilmu kayak tidak begini bisa. aja nggak bisa, Anda melihat Bang. dalam perspektif yang lain. Abang nggak bisa menghadapi apologet Islam dengan ilmu ngarang-ngarang kayak gini, nggak bisa. Bukan, itu bukan Nggak bisa. apologet Islam, bukan. Karena Saya kamu tidak apologet memberikan- Islam. Bukan, karena Anda tidak membawa dalil-dalil Islam. Loh, Belum kan gimana kamu- saya tidak kamu- membawa dalil Islam? Kamu hanya mengkoreksi isi Alkitabnya. Kan la dari tadi kan saya haula dengar wala hanya quwata koreksi illa isi billah. Alkitabnya aja. Mau buat disurat dengan Al-Quran gimana dari tahun 700 mau Oke. surat yang tahun asli? Al-Quran mengatakan bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel Nggak abad bisa, pertama nggak bisa, itu nggak kan sampai, bos. Bos, Anda nggak nggak sampai. bisa Anda nggak bisa mendengarkan narasi orang. Dengar, Sementara nggak Bible bisa. Anda tidak paham Bible. Bagaimana kitab Anda Anda tidak nanti ngerti 600 Bible. tahun muncul mau Anda tidak menyaksikan ngerti tentang itu. Bible. Anda tidak ngerti Bible. Bang Anda ngerti Suma, paham. aku hargai Anda nggak Anda. paham Bible. Aku hargai ilmu Anda. Nah, sekarang mari kita uji yang paham Bible saya atau Anda. Bagaimana sisi Al-Quran mau berbicara 600 tahun mau berbicara pada tahun 2 sebelum Masehi. Oke, baik. Kejadian pada waktu itu. Oke, Anda mau berikan oke. ajaran bagaimana kepada Nggak kami? bisa diam orang ini, diturunkan aja, nggak bisa diam, nggak bisa diskusi. Oke, sorry, silakan. Turun. Hus. Allahu Akbar, hilanglah kamu di permukaan bumi. Mampus. Gak mau belajar. Guru dah. Kita mau menjelaskan Al-Quran, tidak dikasih izin. Mau menjelaskan Bible, tidak dikasih izin. Mau menyesatkan, mau jualan Tuhan berlato-lato. No, tidak ada, nggak ada di sini. Selama masih hidup apologet Islam di Indonesia, Anda tidak bebas mengajarkan ajaran paganisme Romawi Yunani. Paham? Gitu. Paham. Kalau mau menghadapi kami pakai ilmu dong. Gimana sih? Kami ini ahli kitab, kalian bahlul kitab. Dia katakan tadi Matius 7 nomor 30. Pingin kerobek mulutnya sampai kuping. Mana ada Matius 7 sampai nomor 30? La haula wala quwata illa billah. Kalau Bang Su masalah menyebutkan huruf Al-Quran wajar. Karena bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ini sudah bahasa Indonesia, salah pun dia mengatakan itu. Lalu apalagi yang diceritakan? Perempuan Kanaan itu disebut sebagai guguk pemakan sampah. Itu diceritakan di data ayat 30. Waduh. Ayat 30. Apalagi nih ayat 30? Kita mau menjelaskan Al-Quran dan dikasih izin. Mau menjelaskan Bibelnya juga tidak dikasih izin. Mau didengarkan tapi dia nggak ada ilmu. Ya, mending turun. Daripada kusiram matanya air kopi. Kalau sebenarnya topik tadi sangat sederhana kalau mau disederhanakan gitu. Ya, kalau dia berilmu Bang Handi, masalahnya dia kosong. Artinya apa? Ini ada Jaya Setia nih Kang Juma. Iya. Jaya Setia entar dulu. Jadi Yesus kan jelas Bani Israel diutus di sana. Ada perempuan datang minta diobatinnya sembuh. Tapi apa yang dimaksud tujuan Yesus? Itu kan di luar Bani Israel ya gugup kan gitu. Konsisten dong di situ. Jadi di luar Israel itu ajaran Yesus gugup. Jelas di situ ya Manyumanya nggak bisa ditolerir lagi. Jelas. Jadi bukan hanya bukan semua di luar Israel, Bang. Kita yang ada di Indonesia tidak dianggap oleh Yesus itu gugup, enggak. Yang dianggap guguk adalah orang-orang non-Israel yang ngemis-kemis ingin menjadi pengikut Yesus. Itu yang disebut Yesus guguk. Oh, yes. Tidak semua orang di luar Bani Israel itu disebut guguk, dan tidak semua orang di luar Israel itu disebut serigala oleh Yesus. Siapa yang disebut serigala? Yang datang nyamar-nyamar menjadi murid, tetapi dia bukan Bani Yakub. Jadi orang di luar Bani Yakub yang tidak nyamar menjadi Bani Yakub ya bukan serigala. Bukan. Orang yang di luar Bani Israel yang tidak nyamar-nyamar maksa-maksa menjadi pengikut Yesus tidak disebut guguk, tidak. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Adakah umat Islam yang datang kepada Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani? Ada.
Nehi-nehi. Tidak ada. Lalu siapa yang nyamar-nyamar yang bukan Yahudi nyamar-nyamar Yahudi? Agama apa itu? Ya Kristen. Siapa lagi? Ada ndak Hindu, Buddha yang nyamar menjadi pengikut Yahudi? Enggak. Ada enggak Islam, Hindu, Buddha mengambil kitabnya Yahudi, nempel di kitab mereka? Ada? Enggak ada. Jadi siapa non Yahudi yang nempel kitabnya kitabnya Yahudi masuk ke kitabnya? Siapa? Ya Kristen. Berarti serigalanya siapa? Kristen. Non Yahudi ngaku-ngaku ambil kitabnya Yahudi, ngaku-ngaku pengikut Yahudi. Dia yang paling benar, pasang badan di dalam Yesaya, di dalam Keluaran, di dalam Yeremia. Di situ dinubuatkan Tuhan kami Yesus. Nenekmu kiper. Nah, kali kau bicara begitu di hadapan kami yang beriman kepada kitabnya para nabi. Anda siapa? Agama dari penjajah pun bawa kitabnya Yahudi. Habis itu dia sok-sokan ke Yahudian. Kak Ros. Udahlah, malas. Lanjut Bang Andi. Tadi juga ada dua ya. Ini paling fatal nih teman-teman ya. Mudah-mudahan Jaya Setia dengerin nih. Yesus itu kan waktu hidup mengajar nih. Ajarannya itu spesial untuk domba yang hilang atau tersesat Bani Israel. Deal itu gitu loh. Tapi misionaris tadi Luken ini asal Sulawesi Utara Manado ini mengatakan bahwa ada data sesudah itu. Banyuma kan membantah tuh. Artinya Yesus sudah tidak ada di muka bumi, terangkat ke langit, baru dibuatkan data mengeliminir ajaran Yesus. Nah, gimana itu menanggapi ini Banyuma? Gimana bang? Sorry. Ya, antara Yesus mengajar Bani Israel. Iya. Bahkan murid-murid dilarang keluar. Iya, betul. Nah, terus misionaris tadi ini ada perintah pergilah ke seluruh dunia kan gitu. Setelah ada Yesus. Salah. Gitu. Salah. Nggak ada. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. 1. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Apa pesannya? Jangan kau ke bangsa lain, karena aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ini kita satu dulu Bang Handi. Kenapa Yesus itu mengatakan diutus kepada domba yang sesat? Domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Karena di dalam Yehezkiel 5 dikatakan begini, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiganya lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Yang dikejar oleh Yesus untuk diyahudikan kembali adalah sepertiga yang dihamburkan ke semua penjuru bumi. Itu yang pertama. Jadi ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini adalah sepertiga dari umat Israel yang dihamburkan ke penjuru bumi. Ini yang dimaksud domba di luar dari kandang ini. Bukan dombaku itu adalah Romawi Yunani, pingin ku tampar pakai sendal mulutnya. Cobalah belajar jujur untuk mengakui itu. Yang kedua, pengakuan Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 16 nomor 17. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku diutus kepada non-Yahudi. Selesai. Ketika Paulus mengatakan dirinya diutus untuk non-Yahudi, maka orang-orang non-Yahudi ketika mengaku sebagai pengikut Paulus, ketika mengakui Paulus itu adalah sebagai rasul, sejatinya mereka tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi, cukup menggunakan surat-surat Paulus. Kenapa? Karena tak ada satupun kitab yang datang kepada para nabinya Yahudi yang diutus kemudian di atas bumi untuk non-Yahudi. Mana? Yeremia, Yehezkiel, Daniel, apalagi Samuel, apalagi Keluaran, Kejadian, Imamat, Bilangan. Semua itu hanya untuk Bani Israel. Paulus diutus untuk non-Israel. Berarti ketika Saulus ini keluar dari Israel, tak boleh dia membawa kitabnya Yahudi. Gak boleh. Bawa aja surat lu keluar. Dan Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang Yahudi. Udah selesai.
Jadi ketika Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus untuk non-Yahudi, berarti Paulus nggak boleh menenteng kitabnya Yahudi keluar, nggak boleh. Karena kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi. Bawa aja suratmu, Roma, Filipi, Pepaya, Kalikinan, Remaneng, bawa aja keluar itu kitabmu. Jangan bawa kitabnya agama orang. Kenapa? Ketika kau membawa kitabnya orang keluar, menjadikan satu dengan surat-suratmu, membingungkan pengikutmu antara satu Tuhan atau dua Tuhan atau tiga Tuhan, antara mengaku sebagai pengaku Taurat atau bukan, antara mengakui Taurat itu batal atau tidak. Membingungkan. Makanya muncul pertanyaan daripada apologet Islam Indonesia kepada para apologet Kristen, kenapa bisa ada kitabnya Yahudi muncul di dalam agamamu, sementara agamamu didirikan oleh orang yang mengaku diutus kepada non-Yahudi, yang sejatinya kitabnya Yahudi tidak boleh ikut ke sana. Karena kenapa? Kitabnya Yahudi untuk Yahudi. Paulus diutus untuk non-Yahudi. Sejatinya Paulus tidak boleh membawa kitabnya orang. Kenapa sekarang kitabnya Yahudi ada di Kristen, di Katolik? Apa haknya? Siapa yang memberikan legalitas? Siapa? Kapan? Di mana? Nggak ada. Hanya semata-mata untuk nyamar-nyamar aja sebagai Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang nyamar seperti domba. Dalam Matius 23 nomor 15, endingnya di nomor 36, Kristen yang didirikan oleh Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 24 nomor 5, bahwa Paulus adalah tokoh Kristen. Itulah agama yang dinubuatkan oleh Yesus. Pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena tidak ada agama yang didirikan keluar dari Yahudi oleh orang Farisi selain agama Kristen. Jadi pengikut Kristen adalah orang-orang neraka yang Yesus nubuatkan. Dan memang betul, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Orang-orang Kristen ini mengatakan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu Yesus, mengusir setan demi namamu Yesus, bermujizat demi namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Begitu. Seirama dengan Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wahai engkau yang kuutus menjadi nabi kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Tidak Tuhan, aku memberikan koridor yang jelas. Hidup kekal itu, keselamatan itu adalah engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan mengenal aku sebagai utusannya. Udah selesai. Begitu Bang Handi. Mantap. Mudah-mudahan teredukasi semua ya teman-teman ya. Di sini ada Amin. Kristen nih naik nih satu teman kita nih, Jaya Setia. Selamat malam bro. Tidur kali dia. Jaya Setia, ini toko apa sih Jaya Setia ini? Kalau nggak salah toko material ya. Pak Jaya. Toko kembang bang. Oh iya. Pak Jaya. Pak Jaya. Pak Jaya mana sih? Oh toko jam katanya. Pak Jaya jam berapa sekarang? Mana sih Pak Jaya? Nggak mau bicara dia. Ngapain naik Pak Jaya kalau nggak mau ngomong begitu? Hilang. Jadi tadi Luken ini misionaris itu. Dia ingin berbicara sesuai seleranya saya, tapi nggak enak didengar, nggak ada datanya gitu loh. Aduh, benar-benar. Misionarisnya bego. Nipu bang, nipu. Dikira kita nggak paham Bible. Dikira kita nggak paham. Dia sebut data nomor ayat salah-salah semua. Memalukan. Udah clipping banyak-banyak, datanya nggak ada. Banyak dia clipping kitab tuh. Oh ini, oh Matius, kayaknya kurang nih Matius. Ayo kita clipping sama Markus. Jaya itu juga itu. Peluk. Nah gitu. Ketak-ketik doang. Kurang kayaknya nih sama Markus. Coba ada lagi nggak yang lain? Itu tuh Lukas. Ayo kita clipping lagi. Clipping. Kayaknya masih kurang deh. Nah yaudah Yohanes yuk kita clipping. Ayo kita clipping. Udah nih sempurna nih clippingannya. Ayo kita injili segala makhluk. Ketemu sama makhluk-makhluk yang beragama Islam. Woi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu.
Oke. Di mana tuh Yesus ngomong Tuhan tuh? Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tunggu bentar ya. Loh, nggak ada loh. Ya udah nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya mbok jangan difitnah gitu loh. Yo, lo hoki lo. Yahudi kalian bikin kena mental, digebukin tuh berapa abad sampai mereka legowo sama kitab kalian. Coba Yahudi lahirnya barengan Islam, oh kitabnya diambil, ditempeleng lu kiri, dipaksa kasih pipi kanannya, ditempeleng juga kiri kanan lu. Hoki lu bener serius. Oke, panggil Acong. Acong, Konghucu atau Buddha? Ini kok naik pada diam ya? Apa nggak punya mic? Beliin Bang Andi beliin. Iya sih gampang, dekat sih, saya ITC dekat dari sini. Ongkir gampang lah, bisa diatur lah. Cong, sehat Cong. Lo jangan gitu Cong, jangan lo bikin lo GO ya. Beroncong. Beroncong. Cong. Beroncong dulu ada namanya Koacan dulu di Gelo ya, itu orangnya hujat juga ya tiap kali ya. Gue bilang Cang, kamu bilang jangan suka-suka uja. Kamu disuruh Joko toko tak semeng disuruh jaga ke toko materia. Kamu tiap kali uja orang lu gitu kok. Gitu. Emosi dia kurang aja si Acang. Apa sih Bang Andi ini? Ada itu Acang itu. Namanya Acang, bikin ujat-ujat tiap kali. Acang goreng. Iya. Ujat tiap kali. Kasih uang pergi sekolah. Dia pergi di Mangga Besar, habis uang, pulang-pulang malah. Itu kerjanya Acang. Ya Acang. Semakin punah ini teman-teman mau diskusi nih. Namanya beroncong ini, tapi dialeknya kayak Bang Handi jadinya Acong. Iya. Acong Jaya Setia. Yang di atas tanpa batas itu siapa? Tanpa batas itu siapa? Ya tanpa batas. Dari tadi diam aja. Apa Hostnya juga diam aja dari tadi. Jangan-jangan cuma naik sini minta koin, tak kasih ya. Tunggu ya. Pergi dia. Baru mau dikasih koin pergi. Ini ya kawan-kawan Karisteng kan udah dikasih tahu nih sama kawan-kawan Muslim tuh, kitab lu itu nggak ada yang zaman Yesus itu nggak ada, abad kedua sampai abad keempat. Nah kalau udah tahu kayak gitu kan, kalian yang hidup di 2023 tinggal clipping aja yang baru supaya ada tuh. Nah ini nih Yesus ngaku Tuhan, nah gitu loh, clipping aja yang baru, gitu loh. Buat baru gitu maksudnya? Enggak, bukan buat baru Gurunda. Ditempelin lagi kan, mereka kan kumpulan kitab-kitab tuh yang dikliping tuh, kayak kitab Yeremia, kitab Yeskiel, kitab Matius, surat-surat Paulus itu kan klipingan tuh. Maksudnya nggak ada kan datanya Yesus Tuhan. Maksudnya kitabnya orang diambil gitu ya? Ditempelin lagi di belakang Wahyu, pluk, nah gitu kan bisa. Iya. Jadi menang dialog sama Islam, gitu loh. Masuk akal. Daripada babak belur mulu. Acong. Cong jangan bikin oe malah ya. Oe orang sabal ya, tapi oe panggil. Ada nih Rosdiana Damani. Ibu Rosdiana selamat pagi. Suaranya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Salam dan arofa nafsa fakot arofa robbah fakot arofa robbah. Masya Allah. Gimana Pak Agus? Dari tadi kayaknya dibawain. Iya, ada yang tidak ingin disampaikan Pak Agus, silakan. Ya. Apa? Ya saya juga bingung mau nyampein apa ya. Saya cuma mau ngancungin jempol 4 doang buat Bang Juma. Masya Allah. Mudah-mudahan banyak orang dapat hidayah berkat Bang Juma.
Amin. Jempolnya 2 aja Pak Agus. Berkat jempol bawah itu teman-teman tahu. kita semua Bang di sini. Ya, mudah-mudahan Kita kerja tim di sini. hidayah, Apa hatinya Jong pada jempolnya 2 terbuka, aja. akal Pak Jong. sehatnya pada waras. Kalau yang sesuatu yang Pak diciptakan Jong. itu tidak sama yang diciptakan. Amin. Iya. Kalau saya dulu pernah belajar siapa Tijan Darori. Jadi yang menciptakan alam itu tidak sama ciptaannya itu dulu tapi pada lupa-lupa. Bang Juma Itu lebih pelajaran ahlinya, Mas. Sanawiyah Bang, Sanawiyah Kak. Iya. Kayak apa? Kalau saya dulu kasih gambaran begini sama guru saya. Kamu percaya nggak aqua ini ada yang bikin? Saya bilang, percaya. Kamu pernah nggak ke pabrik aquanya? Saya bilang, nggak pernah. Tapi kamu percaya ada yang bikin? Percaya. Kenapa kamu percaya ada yang bikin ini aqua? Karena si aqua itu tadinya nggak ada, menjadi ada. Sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada, itu pasti ada yang bikin. Oh begitu. Saya bilang gitu kan. Oh iya, sama kayak saya yang tadinya nggak ada jadi ada. Melampai senda aja gue saya kasih. Oh itu mah dialog ini apa argumen buat ateis itu mah. Bola angin. Oh itu iya. Ya udah dulu Gus. Mau ke aja lo Gus Maroko ada. Kayak Agus lagi para layang ya. Angin gede banget. Angin dulu Gus. Angin mamiri nih, angin mamiri. Ya, sambut dulu Gus, dulu Gus. Ya ada pakai kiri lah deh. Ya. Gus. Ya. Angin dulu, berisik. Angin ya? Itu angin kenceng itu. Ya anginnya kenceng di sini, saya rumahnya pinggir laut. Ya di bawah makanya. Saksi kirain lagi ini para layang. Kagak, rumahnya pinggir laut Bang Juma. Ya udah di dulu. Kan anak ya guys. Marunda Sepitung. Oke. Ada Bang Andi, lucu kali Bang Andi ini. Iya Bang Andi orang lagi curhat disuruh tutup mic. Jahat. Enggak, bahasa Bugisnya itu loh. Bahasa Bugisnya itu loh lucu. Gus. Ya. Tutup dulu itu mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup mic-nya. Izin abang-abang semuanya, saya mau tanya nih Bang. Buat Bang Muslim atau Kristen? Muslim. Alhamdulillah. Ya. Loh, kok masih ada suara angin ya? Dua-duanya nih kak, ya ini bersaudara tetangga di pinggir laut ini. Se-RT ya? Ini sih Bang. Ya. Jadi udah berapa kali ini saya lihat FYP live-nya Mikana Bang. Judul-judulnya itu selalu bikin saya terheran-heran gitu loh. Terakhir saya ketemu live-nya itu judulnya Yesus Kristus Allah Maha Besar. Ya udahlah Bang, nggak usah dibahas itu. Gue beli bawang nih sama nyameng. Ya udahlah, jangan dibahas itu Bang di sini. Kemarin aja dia roba ayatnya sendiri. Bang Yoma ada informasi nih. Maksudnya gitu kan, ada gak sih yang bisa kita lakukan buat si Mikana ini biar ada efek jerahnya gitu, biar nggak berlebih-lebihan. Kemarin ditabok kabur Bang. Udah, nggak usah ditonton lah ya. Jangan ya ditonton. itu efek jerahnya. Kita ini mayoritas penonton Mikana itu Muslim semua isinya. Jangan ditonton. Nggak itu aja. Maksudnya kan kasihan juga gitu sama yang awam yang nggak ngerti apa-apa dari. Udah sering Bang tiap malam. Iya kita kasihan lama-lama capek juga karena kenapa nggak ngaji waktu kecil jadi ngerti gitu. Jadi tadi sore Bang Yoma yang Charlie itu ya, anak Makassar. Alhamdulillah tadi dia hubungi saya via WA. Terus nama aslinya memang bukan Charlie. Dia sudah terbuka mengirim identitasnya gitu. Artinya tadi yang disyahadatkan itu benar-benar dia murtadin.
dan dia akan nanti akan memberikan semua yang dia punya, baik secara tertutup maupun terbuka. Jadi saya bilang nggak boleh terlalu open loh. Oke bang, saya pilih-pilih yang, tapi tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaan kritis saya jawab kritis juga gitu loh. Itu Charlie. Murtadnya kenapa tuh bang? Dia kan tadinya Muslim, terus kemudian dia masuk Kristen, dibaptis, ada surat baptisnya. Tapi waktu dia dibaptis, dalam hatinya nggak banget gitu loh. Cuman pengen tahu aja seperti apa. Persoalannya adalah terlalu kelamaan di sana. Lah ya, dia kenapa masuk Kristen tuh kenapa? Ingin tahu seperti apa Kristen itu. Oh, pengen tahu. Nah, gitu. Alasan yang menarik. Dibaptis tapi dalam hatinya masih tauhid, percaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Banjuma udah menjelaskan artinya lu udah murtad itu. Dan dia bertanya, saya sudah bersyahadat dalam diri saya sendiri. Ya, Banjuma mensyahadatkan ulang, alhamdulillah tadi jam 10 lah tadi. Dia menghubungi saya, dia akan kembali bergabung bersama kita. Begitu. Kapan tuh? Nanti saya telepon deh, mungkin besok lah atau sore lah besok. Iya. Asik sih anaknya. Terima kasih ya, saya izin turun ya. Iya, makasih ya. Ya, si Biwan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Jaya Setia ini naik tidak mau ngomong, tunggu koin apa? Iya, ayo hilangkan, hilang. Firmansyah, assalamualaikum Pak Firmansyah. Loh, kok malah yang itu yang hilang? Siapa namanya? Tadi ada sih namanya tadi di sini. Karisteng. Tinggal di Jakarta juga, Res. Anaknya dekat dari tempat saya. Lo katanya Makassar. Iya, udah di Jakarta dia stay. Tadi saya udah Sherlock. Oh. Kebetulan tadi kan sama Pak Endra, Ibes, Sidik, gitu ya. Kita lagi habis makan palu basah, serigala di Kelapa Gading, gitu. Habis itu mampir ngopi di jalan. ICD kenapa ke Jakarta? Apa ini? Dia kan beliau bisnis. Oh, I see. Itu sih. Ya udah, kalau nggak ada lagi konten kita tutup di. Lu live nggak, Res? Live YouTube dong. Iya, gue juga live tuh. Ya udah, gimana kita tutup dulu di YouTube-nya? Ya tutup aja dulu lah, nanti buka baru. Iya, ya udah. Sebelum tutup ya. Sebelum tutup, makasih host udah dinaikin saya host. Jazakumullah khair. Iya Gus, makasih Pak Gus. Wah, jazakallah khair. Pak Gus, posisi di mana Pak Gus? Yang udah ngasih gift. Posisi di mana? Oh, di Amparita, Sulawesi Selatan. Ya udah dijawab. Nggak ada. Nggak nyaut. Makanya yang nyaut Jaya Setia itu. Oh iya. Alhamdulillah. Ya Ikhwan ya, jargon dulu jangan lupa. Sembahlah Tuhan yang benar yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Jangan sampai tersesat menyembah Tuhan yang mengawini manusianya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam iman Islam ini. Res, jargonnya Goldian lu masih ingat? Nggak tahu gimana tuh? Itu apa ya? Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, jangan lupa saya kayak gitu-gitu. Oh iya. Sembahlah Tuhan yang menjadi tempat bergantung, bukan Tuhan yang digantung. Jakornya Goldian. Oke, Ikhwan ya, itulah kita tutup dulu ya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi bahan hidayah untuk orang-orang yang mau berpikir dan menjadi ibroh giroh bagi kita semua yang mendengarkan. Dan untuk para penghujat jangan terguncang karena ini kenyataan, terimalah kebenaran yang ada.
Kalau ada kesalahan dari kita dalam menjelaskan, itu dari kita pribadi sebagai manusia, tempatnya khilaf. Tapi kalau kebenaran yang datang itu dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairumah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.